Bapak dan Ibu jamaah yang memuliakan, seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu, kita kembali menyambung pembahasan rukun iman yang 6. Kita sudah menganggap selesai pembahasan iman kepada Allah, kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada para malaikat. Susunan ini kita mengikut kepada penghimpun kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Maka sambungannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau sudah selesai pembahasan kita terdahulu tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, maka orang yang membenarkan Rasul otomatis harus membenarkan adanya kitab. Tetapi karena kitab Allah tidak hanya satu, maka kita butuh merinci ini lebih jauh. Di ayat yang tadi kita baca di dalam surah Al-Baqarah 2 terakhir, di sana bahasa Allah lewat Nabi di Al-Quran ke kita sangat jelas. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya, dan juga demikian orang-orang mukmin beriman. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami tidak membedakan seorang rasul pun, dan mereka juga mengatakan kami mendengar dan kami taati. Mohon ampunanmu ya Allah, ya Tuhan kami, dan sesungguhnya kepada Engkaulah kami pasti kembali. Ayat ini jelas menyebutkan bahwasanya mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dan termasuk juga beriman dengan kitab-kitab Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi kita sampaikan jamaah, bahwasanya kalau sudah mengimani Rasul, otomatis mengimani kitab. Nah, sedikit kita rinci di sini, bahwasanya Allah mengistimewakan Nabi dan Rasulnya tidak hanya menerima wahyu yang disampaikan secara lisan kepada kaumnya, kepada umat, tetapi juga menurunkan kitab dengan cara turun yang berbeda-beda. Sehingga wahyu Allah itu ada yang berupa kitab, ada yang berupa sohifah atau suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang mereka terima. Maka bagi kita umat akhir zaman yang wajib beriman juga dengan Rasul terakhir Muhammad SAW, kita mengetahui cara Allah menurunkan wahyu ini berdasarkan kabar yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kitab Al-Quran kita sendiri mengabarkan untuk Musa alaihissalam, beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala ke sebuah lembah suci. Kemudian di sana menerima wahyu kitab secara utuh, sehingga beliau pulang sudah membawa satu kitab yang bernama kitab Taurat. Ini jelas akan kita dapati rinciannya dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-A'raf. Maka kaum muslimin, cara Allah menurunkan kitab tidak sama. Teristimewa bagi kita umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menerima satu kitab utuh seperti kepada Musa alaihissalam. Tetapi Allah menurunkan kitab dengan cara mengait kepada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga di dalam kitab Al-Quran kita mendapati ada ayat-ayat yang memiliki sebab turun atau sababun nuzul, ada juga ayat yang turun langsung tanpa ada sebab turun. Ini sebenarnya adalah jalan Allah untuk mengokohkan generasi pertama yang berjumpa dengan Nabi SAW, dan mereka disebut dengan istilah para sahabat, agar mereka menjadi generasi yang kokoh beriman. Sesudah itu merekalah yang mewariskan dan mengajarkan iman itu kepada umat manusia. Maka kalau boleh kita mengambil pendekatan, berarti pola generasi pertama oleh Allah turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW mirip dengan cara Allah menjadikan Adam alaihissalam Rasul bagi anak cucunya, supaya mereka menjadi generasi pertama yang kokoh beriman untuk meneruskan iman itu kepada anak mereka lagi, cucu mereka lagi sesudah itu. Maka memang Nabi SAW mengabarkan khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum.
generasi terbaik itu adalah abad aku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Maka memang dengan itu kita mendapati perjalanan sejarah bahwasanya para sahabat adalah secara generasi yang paling baik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan ajaran yang mereka terima langsung dari Rasul. Kita adalah generasi yang jauh dari itu semua. Maka kalau diukur dengan skala umat, kita sudah jauh dari titik terbaik tersebut. Tetapi dalam skala individu, orang bisa mengejar banyak kebaikan. Tapi dalam skala umat, kita susah untuk menjadi satu seperti para sahabat dalam kadar iman dan amal. Ini adalah keistimewaan Allah untuk Rasul akhir zaman, bahwasanya pengokohan mereka dengan turunnya kitab secara berangsur-angsur atau menajaman dalam istilah bahasa Arab. Dan lagi, bagi kita umat Islam, kitab Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW. Apa itu mukjizat? Sudah kita bahas dulu soal bab iman dengan Rasul. Ialah peristiwa luar biasa yang dijadikan oleh Allah sebagai bukti pembenaran terhadap seorang Rasul ketika dia mengaku sebagai Rasul Allah. Dan peristiwa luar biasa ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan ini sudah terbukti bagi kita bahwasanya kitab Al-Quran sebagai mukjizat dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Bahkan ayat Quran mengabarkan itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, kitab Al-Quran, sebagai kitab peringatan, dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjaganya. Maka kita terkait dengan kitab-kitab sebelum itu, kita hanya meyakini Allah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul tertentu, tapi kita tidak diwajibkan untuk mengimani apalagi mempelajari secara mendetail kitab-kitab sebelum itu. Dan justru kita juga dituntut meyakini bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad SAW, ketika sudah turun Al-Quran, maka hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah mansukh atau sudah dihapus. Maka di sini walaupun riwayat tersebut dipandang dhaif oleh sebagian ulama hadis, tetapi bagi kita ambil sisi pelajarannya. Pernah ada peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak tahu dari mana beliau dapat lembaran Taurat, sehingga beliau masih baca-baca Taurat waktu itu. Diketahui oleh Nabi SAW, dan beliau memberikan kritikan keras dengan sebuah ungkapan, laukana Musa hayyan baina azhurikum lama wasi'athu illa ayatsba'ani. Seandainya Musa yang kepadanya Taurat itu diturunkan hidup sekarang di antara kamu semua ini, maka tidak ada ruang lapang bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Maka dia anggap aneh, Umar seakan masih mencari petunjuk dalam Taurat. Jadi hari ini kita kalau ada yang mungkin belajar kristologi, bukan karena meyakini kebenaran Injil, tetapi adalah untuk perbandingan agar menjadi jalan dakwah kepada mereka. Kita paham kitab mereka, kita lebih paham lagi kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekali lagi, hukum kitab-kitab terdahulu, mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil, juga termasuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam misalnya, itu sudah dihapus dengan datangnya kitab Al-Quran. Maka tugas kita terkait iman dengan kitab, pertama hanya mengimani Allah sudah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul tertentu. Kemudian kedua, kita wajib mengimani secara utuh totalitas dengan kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Wajib mengikutinya tanpa ada ruang untuk mengatakan tidak. Karena mukmin seperti dinukil oleh ayat tadi, semua mukmin mengatakan kami dengar kitab Al-Quran, kitab Allah, kami dengar sabda Nabi, dan kami mentaati. Itulah tuntutan iman kita. Kalau ada yang menganggap bahwasanya ada aturan yang lebih tinggi dan lebih baik dari kitab Al-Quran, berarti imannya sudah rusak. Kita tutup dengan waktu sampai di sini. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.